Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan Pentakosta atau perayaan turunnya Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah namamu selama-lamanya, sebab Engkau rela menganugerahkan Roh-Mu sendiri sebagai jaminan keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu untuk menjadi meterai yang mengesahkan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kehidupan kekal. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada gereja-Mu untuk menerangi hati orang-orang percaya melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati, kami menyambut Roh-Mu datang dan tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu mengajar dan memampukan kami menjadi murid-murid Yesus untuk menyatakan kasih dan kebenaran, menghibur dalam kesukaran, dan memberi sukacita yang abadi. Ya Roh Kudus, datanglah dan penuhilah hati umat-Mu, hidupkanlah dan segarkanlah jiwa kami di dalam Engkau yang hidup dan memerintah bersama dengan Allah Bapa dan dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku, bila hati kawanku.
Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambahkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan, bimbing aku. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru-seru memanggil nama-Mu karena kami sangat menderita oleh dosa dan kejahatan kami sendiri. Hati dan jiwa kami selalu gelisah dan resah menyimpan rasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan sebab kami tidak berlaku benar. Kami merasa lelah dan tegang sebab kami tidak jujur. Kami tidak bahagia sebab kami tidak mengasihi. Kami selalu merasa miskin sebab kami tidak mau memberi. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami, orang-orang yang telah Kau tebus ini. Ajarlah kami bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan yang kami alami akibat dosa-dosa kami sendiri. Tinggallah dalam hati kami, agar kami kembali bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber pengampunan kami, ya Tuhan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan.
berita pengampunan dosa. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan pembacaan kisah turunnya Roh Kudus. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3, Ku berbahagia.
Bacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama dengan Tuhan. Dan terlebih dahulu, renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 6. Kudengar berkat-Mu turun. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.
kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai kami. Dan saat ini Engkau izinkan kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, jadikanlah persembahan yang berbau harum dan berkenan kepadamu. Dan Engkau yang melimpahkan rahmat dan berkat-Mu bagi kami semua, terlebih kepada saudara-saudara kami yang telah menyampaikan persembahan. Bahkan saudara kami yang masih belum ada kesempatan, biarlah pada hari yang akan datang kami boleh menyampaikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh juga menyembah memuji Engkau. Dan bagi saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, Engkau berkati menjadi pelebaran dan perluasan kerajaan surga di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1. Mari tuturkan kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, hari lepas hari kami hidup dalam anugerah Tuhan, Allah keselamatan kami, penolong dan pelindung kami. Dan semua kami dasari dengan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman. Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat kebenaran-Mu menyuarakan kesaksian. Ya Roh Kudus, tuntun umat-Mu untuk memahami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 16. Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku. Allah Israel adalah Allah yang berkarya di
banyak kasih karunia dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuhan yang dialami umat ini, mulai dari menjadi bangsa pilihan, diangkat sebagai anak-anak Tuhan, dan Allah menjamin akan selalu memelihara mereka. Ia sendiri yang turun tangan, campur tangan untuk menyelamatkan, sebagaimana yang dikisahkan di ayat 1 sampai 6, bagaimana Allah membalaskan terhadap musuh-musuh umatnya. Karena apa? Karena Ia sangat mengasihi mereka. Tentunya dengan hal yang seperti itu, dengan kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan buat, Allah menginginkan respon yang baik pula dari umatnya, yaitu integritas dan kesetiaan serta ketaatan mereka kepadanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alih-alih merespon dengan baik, yang terjadi sungguh malah menyakiti hati Tuhan. Mereka berlaku tidak setia dan mereka memberontak kepada Tuhan. Tindakan mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang disebut dalam ayat 10, mendukakan Roh Kudus-Nya. Dan kita lihat apa yang terjadi akibat dari pemberontakan mereka, akibat dari perbuatan mereka, kelakuan mereka yang tidak setia, akibat dari mereka mendukakan Roh Kudus-Nya. Tuhan berubah menjadi musuh umat dan berperang melawan mereka, bukan lagi berperang bagi mereka. Pembuangan di Babel dan berbagai penderitaan yang mewarnai pembuangan itu adalah akibat dari dosa pemberontakan mereka kepada Tuhan. Kalau kita melihat secara khusus di Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14, ini adalah bagian dari Trito Yesaya, masa sesudah bangsa Israel atau umat Israel keluar dari Babel sebagai bangsa buangan, kembali ke Yerusalem, dan ternyata pergumulan tidak hanya sampai ketika mereka ada di pembuangan. Pergumulan lain sedang menanti di Yerusalem. Pergumulan untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah terlantar, pergumulan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur, bahkan pergumulan untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah kembali ke negerinya sendiri. Dan semua itu mereka tahu tidak semudah membalik telapak tangan. Dan dalam kondisi yang seperti itu, umat Israel mengalami krisis iman, krisis kepercayaan diri, merasa Tuhan jauh dari mereka, dan identitas sebagai bangsa pilihan dipertanyakan. Maka dalam keadaan yang seperti ini, Yesaya memulai di ayat 7, mengajak umat Israel berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan dan ucapan syukur atas kasih Tuhan kepada mereka. Dan dalam doa tersebut mereka mengingat secara khusus bagaimana Allah menolong nenek moyang mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, melewati padang gurun, menyeberangi laut terbelah, menyeberangi sungai Yordan dengan 40 tahun di padang gurun dengan berbagai kisah. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan ketika mengingat itu, bangsa Israel menyadari bahwa masa-masa itu adalah masa-masa di mana Allah menyatakan kasih dan kuasa-Nya, di mana tidak ada satupun kekuatan yang dapat melawan kehendak Allah untuk membela umat. Hal tersebut Bapak Ibu mengingatkan umat Israel bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Itu nampak di ayat 11. Ada 2 kali dikatakan, di manakah Dia? Di manakah Dia? Mereka tidak bisa menjalani hidup. Mereka tidak bisa melewati semua hal, termasuk mereka tidak bisa kembali ke Yerusalem kalau bukan karena Tuhan. Mereka tidak bisa pulih seperti sedia kala tanpa Tuhan. Semua yang mereka ingat, mereka sadari hanya bisa terjadi ketika Tuhan ada di pihak mereka. Doa pengakuan sebagai syukur ini sekaligus doa permohonan kepada Tuhan dan seruan kepada umat untuk bertobat. Sekalipun mereka telah keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem, mereka tetap membutuhkan jaminan bahwa Allah tetap ada di pihak mereka, bahwa Allah tetap menyertai mereka, dan hubungan mereka dengan Allah dipulihkan, bahkan Yerusalem pun ikut dipulihkan. Pemulihan
dengan kisah jatuh bangunnya umat Israel. Begitu mudahnya kita melupakan kasih karunia Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut tadi sekali lagi saya katakan di ayat 10, mendukakan Roh Kudus. Bahkan di Efesus pun Paulus mengatakan perbuatan yang memberontak kepada Tuhan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu disebut mendukakan Roh Kudus. Ada kalanya Tuhan mengizinkan penderitaan dan pergumulan menghampiri kita, menerpa kita sebagai cara Tuhan menegur supaya kita mengingat kebaikan Tuhan dan memperbaiki diri dalam hubungan kita sebagai umat Tuhan dengan Tuhan yang kita sembah. Tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang dengan itu. Kalau bahasa dalam daerah dia dalam firman Tuhan dikatakan Yahoku zahoto pada debor baki rifi zamuli. Tapi Bapak Ibu, kalau bisa, jangan tunggu Tuhan tegur. Jangan tunggu Tuhan hajar dulu, baru kita sadar dan bertobat. Ingatan akan kasih Allah itu seharusnya mendorong kita untuk merespon dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sebagaimana Dia juga setia memelihara dan menyertai kita. Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita, sama seperti dalam pembacaan pertama tadi dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kasih Allah nyata dalam diri Yesus Kristus yang telah kita terima, pengorbanannya di kayu salib, itu adalah bukti kasih-Nya yang luar biasa. Dan Tuhan menginginkan kita merespon itu dengan iman. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam ibadah kali ini, ibadah perayaan turunnya Roh Kudus, mengingatkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan kehadiran Roh Kudus mempunyai 3 peran. Yang pertama menghibur dan menguatkan di kala duka dan kedua. Yang kedua pembimbing, mengarahkan untuk terus hidup dalam kebenaran dan ketaatan pada perintah Tuhan sampai pada akhirnya kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Lalu yang ketiga, yang membuat kita berani adalah pembela, yang membuat kita berani membela kebenaran di tengah dunia yang membenci kebenaran, dan yang menolong kita untuk siap menghadapi apapun yang terjadi, tantangan apapun, supaya tetap taat dan setia memperjuangkan kebenaran. Apapun keadaan kita, Roh Kudus sebagai penolong selalu hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Ia telah sedang dan akan terus menemani kita. Roh Kudus yang menolong, membimbing, menopang dan meneguhkan, sehingga kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh. Buah-buah Roh dalam seluruh rangkaian aspek kehidupan kita, sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kedua Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh, maka segala sesuatu harus berpatokan pada firman Tuhan. Ketika kita dituntun oleh Roh, maka segala sesuatu harus berdasarkan kehendak Tuhan dan bukan keinginan daging, bukan keinginan duniawi kita yang menghancurkan kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus memampukan kita menjalani lika-liku kehidupan dengan segala pasang surut. Jangan pernah mengaku saya hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Jangan pernah mengaku saya hidup dipimpin oleh Roh, tetapi kehidupan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan kasih Allah bagi umatnya adalah supaya namanya dipermuliakan. Itu ada di ayat 12 dan 14. Jadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh harus menceritakan dan harus menyaksikan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan begitu kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan dari Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, syukur atas firman-Mu. Biarlah ini semakin mendorong kami, Bapa, untuk menjadi pelaku kebenaran firman yang senantiasa dipimpin oleh Roh, sehingga
kehidupan kami sungguh muliakan Tuhan. Kebenaran firman-Mu ini Bapa, Engkau terus ingatkan kepada kami menjadi rema kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2, seluruh umat Tuhan olehnya. Pengakuan iman. Marilah bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1. Inilah hari ke-50. Biarlah Tuhan memberkati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu hari ini, dan terus mendorong kami Bapa untuk semakin serupa dengan
menjadi surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat Tuhan, baik yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah hari ini, dan terlebih khusus seluruh warga jemaat di BKP Jemaat Jakarta. Kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna atas kehidupan mereka, lewat kehidupan berumah tangga, lewat pekerjaan dan usaha, bahkan dalam kehidupan pertumbuhan anak-anak dan dalam studi, sehingga mereka boleh mengatakan bahwa Allah baik, rahmat baik, dahulu, sekarang, dan sampai-sampainya. Kami juga Tuhan berdoa untuk mereka yang menjerit dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan finansial, kebutuhan sehari-hari, apapun itu Tuhan. Engkau yang turun tangan, Engkau Allah yang menyediakan lebih dari apa yang dipikirkan oleh umat-Mu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang sakit, siapapun itu Tuhan, yang sakit, umat-Mu, yang terbaring, yang sedang dalam pemulihan, yang terpapar COVID-19 pun, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilur-Mu, kesembuhan itu Tuhan anugerahkan, sama seperti ketika perempuan yang 12 tahun pendarahan, dan dalam imannya dia hanya memegang ujung jubah-Mu, pendarahan itu boleh berhenti. Kami percaya bagi yang beriman, kuasa Tuhan terjadi, bahwa segala penyakit boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan menolong mereka, mulai dari perguruan tinggi sampai ke TK bahkan PAUD. Tuhan menolong anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka menyadari bahwa pengetahuan, hikmat berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan ingatkan anak-anak kami ini Bapa untuk menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai kalau mereka dewasa. Jadikan mereka dibentuk seperti anak-anak pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang mau kami minta dan doakan. Satu persatu kami tidak bisa sebutkan, tapi kami percaya Allah mengenal kami, Allah memahami kedalaman hati kami, Allah juga tahu hubungan kami, dan biarlah kami boleh berkata segala perkara dapat kami di dalam Dia yang menguatkan. Begitu juga Tuhan untuk pemutusan mata rantai COVID-19, baik di negeri kami tercinta Indonesia, bahkan di seluruh dunia Bapa, hanya boleh terjadi oleh kuat kuasa nama-Mu ya Yesus Kristus. Tuhan, semua boleh Tuhan atur dalam kasih-Mu. Pemulihan boleh terjadi, bahkan pemulihan dari dampak COVID-19 ini pun boleh terjadi karena pertolongan-Mu yang Yesus. Hari ini juga kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sampai ke jajaran-jajaran kabinet. Bahkan semua pemimpin-pemimpin mulai dari provinsi sampai ke daerah-daerah. Tuhan menolong supaya mereka juga boleh menjadi pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Kami berdoa Bapak, kasih setia Tuhan yang menolong mereka untuk menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang tidak terkasih. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di minggu-minggu, di hari-hari yang akan datang. Tuhanlah naungan kami, Tuhanlah pelindung kami, Engkaulah benteng bagi kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan sukacita dari Engkau dalam menjalani hidup ini. Sempurnakan doa ini Bapa dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu menerima berkat dari Tuhan.
27 ayat 1, Roh Kudus tetap penuh. Saat kedua sejenak. Yahweh